Pilgub DKI bila Pak Ahok Anies lawan Yusuf Hamka Sita Anjani, wah bakal gayeng nih. Wes gak perlu nunggu perintahnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Mereka sedang asik dengan pikiran mereka sendiri. Gerindra tidak akan punya orang yang diturunkan di DKI. Kaisang juga kayaknya ngeri begitu tahu elektabilitasnya Pak Anies sama Pak Ahok terlalu jauh dan dia cuma bluk. Dalam sebulan terakhir ini, nama Pak Ahok itu kembali muncul dan menyatakan siap maju lagi di Pilkada DKI. Wah ini pernyataan Pak Ahok ini bikin gayeng ini Pilkada DKI ini. Nah ditambah ngelihat lawan potensialnya ya Pak Anies Baswedan yang dulu pernah bertarung. Apakah mereka akan gandengan? Walah malah koyo tergandengan atau akan berhadapan-hadapan. Nah, jika mengacu pada hasil pemilu kemarin, Pak Anies wis ayem, tenang itu. Gak resah, gak gelisah lagi sebab secara dukungan sudah memenuhi syarat. PKS yang punya 18 kursi dan Nasdem dengan 11 kursi. 29 kursi. Sementara Pilgub DKI Jakarta hanya butuh 23 kursi. Sudah resmi itu mengusung, sudah deklarasi. Masih susuk itu kursinya itu untuk batas dukungan sesuai undang-undang pilkada. Susuk 5 kursi nggak apa-apa. Nah sementara Pak Ahok baru ada 15 kursi, butuh 7 kursi di DPRD. Ya biar bisa mendaftarkan diri, kesempatan mendapatkannya ya hanya dari PKB yang punya 10 kursi. Dari partai lain kemungkinan kecil. Koalisi Indonesia Maju belum memunculkan lagi kandidatnya. Awalnya seperti di episode ngompol ya mungkin bulan lalu lah. Ada kemungkinan 3 ponakan Pak Prabowo yang diusung. Ada Mas Tommy, kemarin jadi menteri, wakil menteri itu ada Mas Budi Satrio atau Mbak Rahayu Saraswati. Ponakannya Pak Prabowo. Tapi kayaknya batal itu. Lah Mas Tommy jadi wakil menteri, wakil menteri keuangan. Mas Budi Satrio dan Mbak Rahayu gak banyak dinaikkan lagi. Mungkin sibuk pekerjaannya tuh dengan bisnisnya tuh. Nah, nama Pak Ahmad Riza Patria, Ketua DPD Golkar Jakarta, sempat juga disebut. Nah, kan pernah jadi wakil gubernur zamannya Pak Anies tuh. Nah, incumbent loh kan. Lah kok malah digeser. Cuma jadi calon wali kota Tangerang Selatan, Tangsel. Nah, malah levelnya diturunkan. Piye lah Begawan padahal respect loh. Sama Pak Riza itu respect. Wis ngono lah kok dipasangkan sama Marcel Widianto. Yang artis krebo itu lah digesernya Pak Riza itu. Itu juga tak kira loh, bagian strategi memunculkan nama Kaisang. Rupanya saat dicek elektabilitasnya nggak ngangkat sama sekali. Bluk kok. Oh no. 1% tok. Bluk banget itu. Efek Jokowi di Jakarta sama sekali gak ada gunanya. Gak berpengaruh karena mereka pemilih cerdas di Jakarta. Kota besar. Di sana pemilihnya rasional. Nah, milih itu ya aspek ideologi atau keberpihakan pada rakyat. Orang sembako. Buat apa milih orang tenar tapi gak bisa kerja? Ya toh? Rusak daerah itu. Kayak Pak Anies tahun 2017. Menang Pilgub itu bukan keberpihakan, namun faktor ideologinya yang membuat orang milih dia. Waktu dengan kasus Pak Ahok itu. Bisa jadi loh ini. Di Pilkada serentak November 2004 mendatang, faktor itu tidak akan terulang lagi. Nah, pasti tidak akan terulang lagi. Wes ngerti. Nah ini kembali ngebahas Pak Ahok sama Pak Anies ini. Jalan keluar terbaiknya harusnya loh menurut Begawan ini ya berkolaborasi, gandengan itu lah. Mereka harus sama-sama menurunkan egois dalam diri mereka. Paling pas itu Pak Ahok calon gubernur, Pak Anies wakilnya. Nah pertanyaannya, Pak Anies mau gelem itu loh, apa mau loh? PKS sama Nasdem juga gak rela. Ya memang sih kalau Pak Ahok yang calon gubernur, siap-siap ini serangannya akan bertubi-tubi. Tapi politik kan memang begitu.
Memang harus gayeng gitu. Harus menghadapi kenyataan sepahit apapun. Lah Pak Ahok itu diposisikan calon gubernur, jauh lebih powerful kepemimpinannya. Kewenangan gubernur DKI itu kan besar. Ya, tinggal nanti bagi tugas di antara mereka berdua. Faktor penerimaan, penempatan dan sebagainya. Tentu bakal ditentang ini kalau sama PKS kalau benar-benar jadi bergandengan. Partai yang pertama kali mengusung nama Pak Anies itu. Nah, ini saran Begawan ini. Saran Begawan, lakukan survei internal saja lah, biar kader dan simpatisan memilih. Yang calon gubernur siapa, yang calon wakil gubernur siapa, itu lebih adil, masuk akal. Pak Ahok jadi cagup, itu visioner. Kukuh dengan prinsipnya, dan nggak mudah dilobi-lobi, orangnya ABS dan sebagainya. Lurus. Gak mau yang namanya bernegosiasi dengan tidak menguntungkan rakyat, gak mau. Nah di sisi lain, bila dibandingkan Jakarta saat dipimpin Pak Ahok sama waktu dipimpin Pak Anies, tingkat progresivitasnya jelas unggul Pak Ahok. Itu kenyataannya, faktanya seperti itu. Lah mantan bupati di Belitung sana itu pernah membangun 3 masjid loh. Pak Ahok itu. Dan itu semua masjid yang penting terkait sejarah. Ada Masjid Fathahillah, ada Masjid Hasim As'ari, serta Masjid Opung Mbah Priyo. Lalu ada kebijakan Pemprov DKI rutin mengumrohkan marbot. Ya sejak zaman Pak Ahok. Tradisi itu berlangsung hingga Gubernur DKI dijabat Pak Heru Budi sekarang ini. Terus. Wah hebat itu. Lalu juga kebijakan membebaskan PBB, pajak bumi dan bangunan bagi rakyat miskin. Orang bayar pajak PBB. SPTT-nya serang anggo gitu. Itu ya zamannya Pak Ahok mulainya. Nah, ada lagi tuh meremajakan armada transportasi. Itu juga dikerjakan pada zamannya Pak Ahok pula. Pak Anies juga ya lumayan lah. Tapi tidak sebanyak Pak Ahok. Setidaknya bisa mempertahankan warisan baik tinggalannya Pak Ahok, itu Pak Anies. Nah, yang penting juga ini, supaya masyarakat DKI ngerti. Yang penting juga dipertimbangkan, capres koalisi perubahan itu kan bukan kader partai. Pak Anies itu loh. Beda dengan Pak Ahok. Sehingga penempatan siapa yang jadi calon kepala daerah harus menghitung benar tuh. Kenapa mesti kader partai? Nah, dengan ditempatkannya mantan komisaris Pertamina sebagai calon gubernur, proses politik di internal partai berjalan. Ini kacamatanya Om Begawan. Kalkulasi politik, hitung-hitungan matematika politik. Lah kan Pak Anies sudah menjalani laku politik toh. Namun tak mau jadi kader partai moh. Dan itu kurang sip lah kalau bagi Om Begawan. Jangan pula membiasakan orang mau maju pilkada baru suruh jadi kader. Ya kayak yang itu loh. Baru mau jadi kepala daerah lagi daftar itu. Jangan seperti itu. Ada waktunya, berapa bulan, berapa tahun harus menjadi kader supaya bisa dapat rekomendasi. Ya akibatnya kayak keluarga Pak Jokowi sekarang ini. Akhirnya lupa sama partai yang sudah membesarkannya. Bukan hanya Pak Jokowi. Bobi sama Gibran ya sama, akhirnya lupa. Mau bagaimanapun politik itu elektoral. Itu ranahnya partai dan kita harus secara elegan menghormati institusi demokrasi. Prosesnya harus benar, orang ditabrak-tabrak sakarpe dhewe. Misalnya nih bicara zonasi sekolah misalnya nih. Ya kita hormati pendapatnya pihak yang bergerak di ranah isu pendidikan. Atau ngomong makanan bergizi, kita dengar dan perhatikan pakar gizi, manajemen distribusinya, ahli keuangan dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berpendapat, boleh. Tetap boleh. Ya penting orang ngawur, orang asal debat, ya, debat kayak di pasar itu jangan. Gak ngasal lah yang penting. Apalagi pendapatnya sakar kenane sakarpe dhewe. Asal suka atau tidak suka. Akhirnya blang-blung. Pendapat itu bisa saja salah, bisa. Atau di masa mendatang tidak terrealisasi, ya bisa dan nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Ya kayak topik sekarang ini yang saya sampaikan Begawan ini. Begawan pengen lah Pak Ahok sama Pak Anies itu idealnya berpasangan, bergandengan. Nah itu tidak terrealisasi. Apa ngompol keliru? Ya mboten. Bukan keliru. Beropini atau mengeluarkan pendapat itu boleh. Sepanjang tidak ngawur sekali lagi. Tapi jangan mencaci maki atau mengadu domba. Bahkan menghujat.
Mboten pareng. Apalagi nama-nama binatang keluar. Tidak boleh. Nah sekarang ini, mereka berdua, Pak Anies sama Pak Ahok, sering WA-an loh. Oh ya chattingan tuh sering tuh. Dengar-dengar gitu. Ya kayak kita sama temen lah. Ini permulaan yang baik. Mbak Puan juga bilang, ada komunikasi yang dibangun dengan Pak Anies. Bahkan ada kemungkinan mereka akan dipasangkan. Nah, itu kan bagus itu. Jangan sampai kesempatan itu diabaikan. Mereka akan dukung Pak Anies kok. Nah, duetnya Pak Ahok sama Pak Anies bakalan bubar kalau anggota Koalisi Indonesia Maju ikut dukung salah satunya. Mereka mesti ngacak-acak, ngawut-awut. Berupaya memisahkan keduanya. Diakui atau tidak, bila mereka bersatu, ngalamat susah itu menghadangkan. Menghadang mereka berdua susah. Bengawan jadi curiga ini. Ini beneran nih kayaknya. Partai pendukung pemerintah akan masuk ke Pak Anies buat bikin runyah, bikin ngacak-acak. Ini pendapat rombongan Bengawan. Agar tidak terrealisasi, tidak berlanjut tuh pasangan Pak sama Pak Ahok, Pak Anies ini. Ini mungkin loh. Soalnya di antara mereka, partai pendukung pemerintah, Golkar sudah resmi mengusung Pak Yusuf Hamka. Kenapa nggak ada yang merespon? Lalu PAN pengennya Mbak Sita yang maju. Mbak Wis keduanya dipasangkan. Yusuf Hamka sama Mbak Sita. Nah jika digabung, kursi Golkar sama PAN kan sudah 20. Tinggal nambahi saja toh. Masih ada Demokrat sama Gerindra itu. Yang nggak banyak suara di Pilkada DKI. Bila mereka bergabung nambah 22 tuh. Atau jadi 42 kursi. Turah, wah cukup. Nah ini sepertinya gayeng, ini asik nih kayaknya. Pilgub DKI bila Pak Ahok Anies lawan Yusuf Hamka Sita Anjani, wah bakal gayeng nih. Betul? Gak perlu nunggu perintahnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Mereka sedang asik dengan pikiran mereka sendiri. Gerindra tidak akan punya orang yang diturunkan di DKI. Kaisang juga kayaknya ngeri begitu tahu elektabilitasnya Pak Anies sama Pak Ahok terlalu jauh dan dia cuma bluk. Ngeri dibandingkan sama dirinya. 8 kursi PSI di DKI akan dikasihkan cuma-cuma nanti buat mendukung kandidat yang berani ngelawan Pak Ahok sama Pak Anies. Daripada kalah memalukan, ya kayaknya Mas AHY di Pilgub 2017 lalu. Ya pilih mencoba di Jawa Tengah, Kaisangnya. Di DKI ya ngeper itu. Ini menurut kacamata Om Bengawan. Itu ya pesan untuk rakyat masyarakat DKI. Tunggu Pilkada Oktober, November 2024. Salam Bengawan, salam mengumpul. Dadah.